Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba bahas tentang listrik arus bolak-balik di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pengantarnya. Jadi saya akan sampaikan dasar-dasar yang berkaitan dengan listrik AC atau pengetahuan dasar yang sifatnya umum tentang listrik AC. Mudah-mudahan nanti dengan ini kita bisa lebih terbayang apa itu listrik arus bolak-balik atau listrik AC. Sesuai dengan namanya, maka namanya listrik arus bolak-balik atau alternating current. Ini namanya alternating current. Jadi arusnya dia memang bersifat bolak-balik. Apa itu bolak-balik? Ya memang betul-betul bolak-balik. Ilustrasi yang lebih jelas mungkin kayak gini. Nah, ini adalah ini adalah listrik DC atau listrik searah. Nah, listrik DC ini dia mengalir, aliran elektronnya mengalir dari kutub negatif ke kutub positif, sehingga aliran listriknya itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Nanti kalian bisa buka bahwa ternyata aliran listrik itu berkebalikan dengan arah aliran elektronnya. Ini DC. Jadi DC ini arusnya itu searah dari kutub positif ke kutub negatif. Bagaimana dengan yang AC? Yang AC itu memang betul-betul arusnya dia bolak-balik nih. Jadi dia bolak-balik. Kalau kita lihat panahnya ini dia bolak-balik. Jadi kadang dia searah jarum jam dan dia juga balik lagi berlawanan arah jarum jam. Itu dari sisi putaran atau arah arusnya. Jadi memang betul kalau yang DC dia searah, kalau yang AC dia bolak-balik. Nah, itulah kenapa disebut listrik bolak-balik atau alternating current. Yang kedua, bolak-baliknya juga bisa dilihat dari grafiknya. Kita lihat di sini, kalau arusnya dia searah, maka kita lihat di sini grafik antara tegangan dan waktu. Kita lihat di sini, maka kita lihat tegangannya dia stabil 1,5 volt seiring waktu. Nah, ini kalau dia kalau listrik dia DC, maka tegangannya stabil, arusnya juga stabil. Beda dengan listrik AC. Listrik AC di sini karena dia bentuk arusnya bolak-balik, maka kalau kita lihat di sini, ini adalah grafik antara tegangan dan waktu. Kalau kita lihat di sini, pada saat waktunya 0, ini arusnya 0, tegangannya 0. Ketika tegangannya 0,005 sekon, ini waktunya 0,005 sekon, ini waktunya naik, dia maksimal. Kemudian turun lagi sampai 0. Nah, ini dia naik turun, sehingga ada kalanya memang listrik AC ini dia bernilai 0. Nah, saya ulangi, kalau pada DC dia nilai arus dan tegangannya stabil, tapi kalau pada listrik AC ada kalanya dia, karena dia bolak-balik, maka ada kalanya dia mengalami arus yang nilainya 0, tegangan yang nilainya 0. Nah, inilah sehingga timbul pertanyaan, kalau begitu harusnya kalau lampu pakai AC harusnya dia kedap-kedip dong, gitu ya. Memang betul, lampu yang pakai AC, listrik AC ini memang dia sebenarnya kedap-kedip. Nah, kedip-kedipnya berapa sering? Nah, inilah nanti yang kita kenal dengan istilah, kalau kita di PLN kita lihat misalkan PLN itu dia biasanya ditulis begini, 220 volt 50 Hz. Nah, 220 ini adalah tegangan yang dipasang, 50 Hz ini adalah frekuensi arusnya. Artinya arus listriknya itu berfrekuensi bolak-balik itu dengan frekuensi melakukan perilaku bolak-balik arus ini dengan frekuensi 50 Hz. 50 Hz itu kalau kita lihat F-nya 50 Hz. 50 Hz berarti periodenya adalah 1/50 sekon. Nah, 1/50 sekon berarti 0,0 berapa ya? 0,01. Nah, 0,01 sekon ya. Jadi artinya
arus listriknya ini bolak-balik putus nyambung itu sebanyak 50 kali dalam 1 detik, sehingga pandangan mata kita tidak bisa menangkap arus yang sebenarnya kedip-kedip seperti itu, putus-putus seperti itu. Tapi kalau kita lihat pakai kamera, misalkan di sini ada kamera yang merekam merekam secara slow motion bagaimana lampu yang dinyalakan dengan arus AC. Dia begini, kita lihat. Nah, kita lihat di sini, kemudian ini kita lihat ini kedip. Sangat cepat, yakni 50 kali dalam 1 detik itu kalau 50 Hz. Jadi rata-rata kalau di Indonesia itu listrik PLN itu dipakai adalah 220 dan 50 Hz. Nanti di negara-negara lain itu bisa saja dia menggunakan frekuensi yang berbeda dan tegangan yang berbeda. Itu yang pertama. Ilustrasi dasar bagaimana listrik AC. Kenapa dia disebut bolak-balik? Karena betul harusnya dia bolak-balik. Kalau bolak-balik artinya nanti ada titik yang mengalami 0. Nah, inilah yang tadi direkam dalam lampu, ternyata lampunya juga mengalami redup terang. Hanya frekuensi redup terangnya itu sangat cepat sehingga pandangan mata kita tidak bisa menangkapnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada namanya karakteristik dari listrik AC itu adalah begini. Kalau yang sebelah kiri ini listrik DC, ini listrik AC. Yang ini listrik DC, dilihat dari lambang tegangannya ini. Kemudian yang ini namanya induktor. Induktor adalah semacam kawat yang dililitkan, kemudian di dalamnya ada inti logam. Kalau pada listrik DC, karena dia listriknya itu stabil, tidak berubah-ubah, maka tidak ada masalah dengan induktornya. Tapi kalau pada listrik AC, karena dia bolak-balik arusnya, arus yang bolak-balik ini nanti bisa mengakibatkan medan magnet yang juga berubah-ubah. Kalau pada DC, ini medan magnetnya dia tetap, artinya perubahannya 0. Kalau perubahannya 0, maka di sini nggak ada masalah dengan arusnya, arus yang menghambat di sini. Tapi kalau pada AC, karena perubahan medan magnetnya ada, maka dia menimbulkan arus baru di sini. Nah, arus baru inilah yang nanti menghambat arus utama. Ini yang nanti disebut sebagai reaktansi induktif. Jadi hambatan yang timbul akibat adanya arus baru yang muncul akibat perubahan medan magnet. Jadi saya ulangi, pada AC ini salah satu kekurangan listrik AC adalah karena dia arusnya bolak-balik, maka mengakibatkan medan magnet di sekitar kawat itu juga berubah-ubah. Nah, karena medan magnet di sekitar kawat berubah-ubah, maka dia menimbulkan arus listrik baru. Nah, arus listrik baru ini nanti bersifat menghambat arus listrik utama. Nah, arus listrik yang menghambat ini yang disebut sebagai reaktansi induktif. Nah, kalau kita ilustrasikan begini. Arus itu menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Ini di materi magnetnya. Tapi medan magnet yang tetap itu tidak menghasilkan arus. Medan magnet seperti apa yang menghasilkan arus? Medan magnet yang berubah-ubah. Nah, arus yang dihasilkan akibat medan magnet yang berubah-ubah inilah yang nanti menghambat aliran arus utama. Lantas bagaimana dengan aliran listrik AC? Sebenarnya tidak ada induktor kalau kita lihat di listrik di transmisi listrik PLN misalkan itu tidak ada. Tapi kawat yang sangat panjang, misalkan pada transmisi jarak jauh yang dipakai PLN, itu mengakibatkan kawat itu bersifat seperti induktor yang bisa mengakibatkan arus baru yang menghambat arus utama. Hambatan itu nanti mengakibatkan energi yang hilang cukup banyak. Nah, karena itulah untuk mensiasati agar arus ini tidak banyak terhambat, maka PLN menggunakan teknik lain. Caranya bagaimana? Caranya dia akan memperkecil arus yang dialirkan sehingga nanti lossnya sedikit, energi yang terhambat, arus yang terhambat sedikit. Ketika dia memperkecil arus untuk
menghasilkan daya yang tetap besar, maka dia akan memperbesar tegangan atau beda potensialnya. Itulah kenapa pada transmisi jarak jauh biasanya digunakan tegangan listrik yang sangat tinggi. Nah, tegangan listrik yang sangat tinggi ini berfungsi untuk bisa mengatur I-nya agar lebih kecil. Jadi kalau I-nya kecil sekali, V-nya besar sekali, maka akan tetap diperoleh daya yang besar. Apa untungnya? Kalau I-nya kecil, maka energi yang terbuang akibat arus baru yang menghambat atau induktansi reaktansif yang muncul itu akan kecil. Jadi kalau arus kecil, reaktansi yang menghambat kecil, maka energi yang hilang juga kecil. Bagaimana agar arusnya kecil tapi dayanya tetap besar? Kita perbesar tegangan atau voltasenya. Lantas setelah digunakan energi atau tegangan tinggi di transmisi jarak jauh sampai ke rumah-rumah, itulah nanti digunakan perangkat lain yang namanya transformator. Transformator nanti dipakai untuk menurunkan tegangan yang semula sangat tinggi menjadi tegangan normal atau standar yang dipakai di rumah-rumah, misalkan 220 volt. Itu kira-kira gambaran transmisi jarak jauh listrik PLN yang menggunakan arus AC. Terakhir kita lihat sedikit ada sejarah listrik AC. Sebenarnya pada mulanya yang banyak ditemukan atau yang ditemukan adalah listrik DC yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Belakangan baru ditemukan bagaimana adanya listrik AC yang ternyata setelah diterapkan dalam industri dan dalam perhitungan ekonomi, ternyata listrik AC ini lebih ekonomis, lebih praktis dan seterusnya, sehingga pada saat itulah muncul persaingan yang cukup ketat, meskipun pada akhirnya listrik AC berhasil mendominasi, dan belakangan nanti akhirnya Thomas Alva Edison perusahaannya juga mengadopsi juga listrik AC, meskipun nanti listrik DC juga tetap dipakai untuk keperluan-keperluan khusus. Lantas bagaimana nasib listrik DC sekarang? Sebenarnya untuk transmisi jarak jauh sebagian mekanisme listrik DC masih tetap dipakai, terutama untuk listrik yang tegangannya sangat tinggi, high voltage direct current atau HVDC. HVDC ini dipakai biasanya untuk tegangan yang sangat tinggi, lebih dari 500.000 volt, untuk jarak yang sangat jauh, lebih dari 500 kilo, kira-kira sejauh Jakarta Surabaya. Itu gambaran atau penjelasan awal dari listrik AC kali ini. Semoga bisa dipahami. Artikel yang saya pakai sebagai sumber ini zenius.net. Nanti akan coba saya tuliskan di deskripsi. Nanti kalian bisa baca lebih detail di sana. Demikian untuk paparan kali ini tentang listrik AC. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.